Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi pada channel Tiksna Abtasa Muda. Pada kali ini kita akan mengulas tentang buku Babat Tanah Jawi. Untuk identitas bukunya yaitu judul buku Babat Tanah Jawi mulai dari Nabi Adam sampai runtuhnya Mataram. Ini disusun oleh pengarang W.L. Althoff, penerbit Narasi. Jumlah babnya ini terdapat 80 pembahasan. Namun untuk video kali ini kita akan mengulas salah satu dari 80 pembahasan ini. Ini diterbitkan di kota Yogyakarta pada tahun 2019 serta berjumlah halaman 348 halaman. Buku Babat Tanah Jawi ini merupakan salah satu contoh dari historiografi tradisional. Mengapa dikatakan historiografi tradisional? Karena apa yang terkandung di dalam buku Babat Tanah Jawi ini merupakan ada ciri-ciri dari historiografi tradisional, seperti membahas tentang kerajaan, bahasanya yang begitu abstrak atau di luar konteks manusia sekarang, bersifat istana sentris tadi. Selanjutnya adalah ada pembahasan inti, yaitu adalah pemberontakan Pati. Pada pemberontakan Pati ini dibagi menjadi 3 tahap atau fase. Yang pertama adalah awal pemberontakan, yang kedua adalah ketika pemberontakan dimulai, yang terakhir adalah pasca pemberontakan terjadi. Dikisahkan Kesultanan Mataram itu mempunyai banyak wilayah bagian. Di antaranya adalah wilayah Pati yang dipimpin oleh Adipati Prakula. Sang Adipati berniat mau membalelo atau memberontak kuasa dari Sultan Mataram. Ia mengawali dengan menaklukkan negara-negara kecil di sekitarnya serta membujuk 6 bupati, di antaranya Mangunjaya, Kauduwuran, Raja Menggala, Pahpati, Sawanggaling, dan Sindurejo. Semuanya sudah bersumpah mati bersama. Namun ada satu bupati yang menolak, yaitu Mangunjaya. Tetapi sang Adipati tidak peduli. Setiap hari sang Adipati selalu merakit senjata dan menyiapkan prajuritnya. Di sisi lain, dari pihak Mataram itu sudah mendengar berita mengenai pemberontakan ini dan segera menyiapkan prajuritnya. Kanjeng Sultan bergegas ke medan perang, lalu berhenti di tapal batas wilayah Pati bersama bala pasukannya dengan senjata bermacam-macam. Sang Adipati diberitahu mengenai kesiapan dari pasukan Mataram. Lalu ia memerintahkan pasukannya untuk menyambut perang di luar kota. Ketika sudah di peperangan, sang Adipati sempat bertanya kepada pasukannya, "Di manakah Kang Mas Sultan itu berada?" Yang ditanya menjawab, "Sultan ada di belakang berlindung." Adipati berkata lagi, "Hei pasukanku, semua jangan menggubris yang lain-lain. Kang Mas itu sajalah yang kalian pukul. Bila saya mati, biarlah di depan Kang Mas Sultan." Ketika itu mulailah peperangan ini dimulai. Ketika peperangan ini kita bisa bagi menjadi 4 fase lagi. Yang pertama adalah tanda peperangan, ketika sang Adipati memukul Tenggara, tanda perang. Bala Mataram menyambut, bertemulah kedua barisan itu. Ini perang dimulai. Ketika awal fase peperangan ini, pasukan Mataram sebenarnya kalah, banyak yang memencar, pesisiran juga banyak yang mati, sisanya bersembunyi di belakang Sultan. Para bala Mataram pun juga segera menghadapi gempuran mereka. Sebenarnya para bupati Pati ini banyak juga yang mati, hingga sang Adipati menerobos barisan prajurit Mataram sampai di depan sang Prabu. Ketika berada di depan sang Prabu, ada seorang abdi yang bernama Kiai Nayadharma. Ia membawa tombak pasuka
tombak pusaka keraton Mataram. Sang abdi ini yang bernama Kinaya Dharma meminta izin kepada Sang Prabu untuk melawan Sang Adipati. Sang Prabu mengizinkannya. Lalu Kinaya Dharma menghujamkan tombak tersebut tepat pada lambung Sang Adipati, tembus lalu tewas jatuh ke tanah. Mendengar Sang Adipati terbunuh, semua pasukan Pati ikut tewas dibunuh. Ia memilih mati dibunuh oleh prajurit Mataram, kecuali Ki Mangunjaya yang masih hidup. Ia berlari pulang ke Pati. Setelah perang selesai, banyak yang mengaku telah membunuh Adipati Pragola. Untuk menengahinya, Kanjeng Sultan mengecek memeriksa tombak Kiai Baru, lalu berkata, Kinaya Dharma yang membunuh Abdi Mas, tandanya pusaka saya. Kiai Baru ada bercak darahnya. Lalu Kanjeng Sultan berkata lagi kepada Ki Tumenggung Alap-Alap, hei Alap-Alap, pergilah ke Pati, si Jagabaya, Arya Panular, Ngabai, Wirapati, serta Menteri Mataram semua. Kalian ambil semua isi negara Pati. Jika ada yang menolak, bunuhlah. Kalian bawa Joli, Tandu, istri bangsawan naikkan Tandu. Jangan lupa semua orang pertempuran dan harta benda jangan sampai ada yang kelewatan. 4 orang yang diperintah Sultan tadi siap melakukan tugasnya lalu berangkat dengan seluruh balanya. Kanjeng Sultan pun kembali ke Mataram. Ketika di lokasi kedatangan Pati ini, Ki Mangunjaya sesudahnya di Pati memberitahu kabar kepada istri Adipati bahwa suaminya gugur di dalam peperangan, semua balanya tumpas. Mendengar berita tersebut, Sang Retno juga menjerit memberi. Demikian pula seisi kedaton pun menangis semua. Ki Mangunjaya juga memberitahu kepada 4 orang menteri yang ditugasi menjaga istana, yaitu Surya Pramega, Jilandra, Surantaka, dan Pagelasan, serta orang-orang Pati yang tersisa sekitar 200 orang untuk berhati-hati menyambut bila pasukan Mataram datang. Tak lama dari itu, pasukan Mataram datang dan terjadilah pertarungan antara keduanya. Akibatnya banyak orang Mataram mati, serta orang-orang Pati tadi tumpas semua. Tinggal Ki Mangunjaya sendiri. Ki Mangunjaya bergegas mencari anak laki-laki Sang Adipati yang masih kecil, Raden Rangga. Setelah bertemu, dibawa pergi melalui pintu belakang, dibawa mengungsi ke Gunung Prawata. Menurut sejarah, runtuhnya Pati diberitahu Sengkala 1570. Setelah utusan Kanjeng Sultan berhasil menyelesaikan misinya, Kanjeng Sultan pun bertanya kepada istri Sang Adipati awal pembangkangan suaminya. Kemudian istri Sang Adipati menjawab, yang membujuk adalah Ki Tumenggung Indranata dari Demak. Dia yang jahat, yang mengadu-ngadu. Setelah mendengar Sang Sultan sangat murka, Sang Prabu berkata keras kepada Abdi Marta dan Lulut dan Singanegara, Marta, Lulut, dan Singanegara, segera tikamilah Indranata di pagelaran saja sampai mati. Marta, Lulut, dan Singanegara segera menusuki Indranata sampai mati, lalu ususnya dijadikan tontonan di pasar. Sekian.